waktu di Malaysia dalam berbicara. Baik, jadi seperti yang tadi ya, jadi nanti masing-masing tim akan mencoba lagu. Nah selanjutnya kemudian mulai dengan wajah ya. Jadi silahkan. Mohon maaf, kita mulai perkenalan untuk tim pro. Saya persilakan. Yang terhormat pimpinan sidang dewan, yang kami hormati Dewan Juri yang paling sudah bijaksana, KMPR dan hadirin yang berbahagia, serta rekan berpikir kami dan tim oposisi. Izinkan kami dari tim pemerintah untuk memperkenalkan kami. Saya Yusti Panaka selaku pembicara satu dari tim pemerintah. Di sebelah saya Garan KMPR Tasik Jawa selaku pembicara dua dari tim pemerintah. Dan sebelah kanan ada Kalvin Gilbert Gumurati selaku pembicara tiga dari tim pemerintah serta Kapten dari tim Semandugas. Sekian, terima kasih. Selanjutnya untuk terima kasih untuk dari itu. Terus selanjutnya saya persilakan dari kontra untuk memperkenalkan. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Pertama-tama perkenalkan kami dari SMA Negeri 1. Saya adalah Naska Manuputi sebagai pembicara pertama. Di sini ada kami yaitu Tesen Wijaya sebagai pembicara kedua dan Erni Maulana sebagai pembicara ketiga. Terima kasih. Terima kasih tim kontra. Untuk itu saya persilakan pembicara pertama dari tim pro waktu di Malaysia dalam berbicara. Yang terhormat pimpinan sidang dewan, yang kami hormati Dewan Juri yang paling dan bijaksana, KMPR dan hadirin yang berbahagia, serta rekan berpikir kami dari tim oposisi. Kami dari tim pemerintah akan membahas tentang pokok pikiran yang diusulkan oleh parlemen, yakni pemerintah seharusnya memperlakukan pajak tinggi pada industri pariwisata. Perlu kita ketahui bahwa pajak menurut Kementerian Keuangan adalah kontribusi wajib kepada negara yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Bagi sebesar kemakmuran rakyat berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Kemudian yang kedua, inti dari pokok pikiran yang diusulkan oleh parlemen adalah industri pariwisata. Seperti yang kita ketahui bahwa industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Kami percaya bahwa pemerintah memperlakukan pajak tinggi pada industri pariwisata harus segera dilakukan karena menurut pandangan kami, hal ini dapat membantu pembangunan negara. Ada beberapa poin yang akan kami sampaikan untuk memperkuat pandangan kami terkait pokok pikiran yang diusulkan oleh parlemen, yaitu yang pertama, hal ini dapat membantu pengelolaan tempat pariwisata, dan yang kedua, membantu pengembangan daerah. Kami akan mengupas tentang poin yang pertama, yaitu membantu pengelolaan tempat pariwisata. Pariwisata Indonesia berhasil menempati urutan ketiga
penerimaan visa setelah komoditi minyak dan gas bumi beserta kelapa sawit. Hal ini dapat terjadi karena peruntukan pajak pariwisata. Dan bagaimana jika pajak pariwisata diberikan pada jenis pariwisata? Hal ini akan mengembangkan pembangunan industri dalam sektor pariwisata, sehingga untuk meningkatkan industri dalam sektor pariwisata, berdasarkan artikel mengenal pajak pariwisata Adeline Hillary Tahunan tanggal 28 Desember 2022. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, kewenangan dalam mengatur segala sumber penerimaan daerah yang diberikan kepada pejabat atau pemerintah daerah. Jadi, kami dari tim pemerintah sangat setuju dengan pokok pikiran yang diberikan oleh Parlemen, yakni pemerintah seharusnya memperlakukan pajak tinggi pada industri pariwisata, karena kami memandang bahwa hal ini dapat membantu pembangunan negara. Seperti yang tadi telah saya sampaikan, ada 2 poin yang dapat mendukung opini kami. Baik, sekian, terima kasih. Mohon maaf untuk tim kontrak bisa disimpan bersama karena dari pembicara bersama sudah telah menyampaikan sekian. Terima kasih. Bisa diperlakukan pembicara pertama dari tim pro menghabiskan 3 menit 58 detik. 3 menit 58 detik. Selanjutnya saya persilakan pembicara pertama dari tim kontrak untuk menyampaikan argumentasi, sebelum itu menyampaikan sanggahan dan parameter dan juga definisi jika diperlukan. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Para dewan juri yang terhormat serta rekan tim afirmasi yang kami kasihi, di sini kami sebagai tim kontrak jelas-jelas sangat menentang dengan posisi pemerintah seharusnya memperlakukan pajak tinggi pada industri pariwisata. Sebelum kami masuk dengan argumen kami, pertama-tama kami menekankan bahwa argumen kalian tadi tidak ada penelitian yang mendasarkan. Sedangkan di kami ada beberapa berita yang mendukung atau mendorong argumen kami. Yang pertama, studi dari Bank Dunia. Pajak hotel 10% di Bali berpotensi menurunkan jumlah wisatawan mancanegara hingga 11%. Kami masuk dalam argumen kami yang pertama-tama. Pemberlakuan pajak tinggi pada industri pariwisata bisa menyebabkan menekannya pertumbuhan ekonomi. Pajak tinggi dapat menghambat investasi pengembangan industri pada pariwisata, bisa menyebabkan penurunan pariwisata serta hilangnya lapangan kerja bagi warga-warga lokal yang bekerja pada bidang industri pariwisata. Selanjutnya, mengurangi daya saing pada industri pariwisata. Pertama, negara lain bisa saja menawarkan pajak yang lebih rendah untuk menarik wisatawan, membuat wisatawan. Hal ini dapat membuat Indonesia kurang kompetitif pada kancah internasional, yaitu terutama pada industri pariwisata. Yang ketiga, ada dampak negatif pada masyarakat lokal. Pajak tinggi dapat menyebabkan PHK dan kemiskinan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena dengan pemberlakuan menaikkan pajak tinggi, warga-warga lokal yang ingin bekerja dapat terjadi PHK, dan PHK itu bisa menyebabkan kemiskinan. Saya lanjutkan, memperlakukan pajak tinggi pada industri pariwisata memiliki banyak konsekuensi negatif dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah berita-berita yang menyokong argumen-argumen kami. Pertama, studi Universitas Gadjah Mada. Kenaikan pajak hotel 2% di Yogyakarta menurunkan tingkat hunian hotel hingga 3%. Bukti ini sudah cukup untuk menyanggah argumen-argumen yang diberikan oleh tim pro. Kami rasa sekian dan terima kasih dari pemaparan saya.
4,6 detik. Saya mempersilakan pembicara kedua dari tim Pro untuk menyampaikan sabda argumentasi mekanisme maupun solusi yang dapat disampaikan untuk mempertahankan posisi Anda. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Dewan juri yang terhormat, timekeeper yang terhormati, juga rekan berpikir kami dari tim kontra yang kami kasih, serta hadirin yang berbahagia. Kami akan menyampaikan pandangan kami tetap untuk apa yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dan tim kontra. Pembicara pertama dari tim kontra mengatakan bahwa dengan kenaikannya pajak pada industri pariwisata dapat menekankan pertumbuhan ekonomi. Pertanyaan, menekankan dalam bentuk apa? Apakah menekankan pertumbuhan ekonomi itu naik atau menekan pertumbuhan ekonomi itu turun? Kemudian yang berikutnya disampaikan oleh pembicara pertama dari tim kontra bahwa dengan menaikkan pajak pada industri pariwisata, negara lain bisa saja menawarkan pajak yang rendah untuk menarik kunjungan pariwisata. Tetapi kami menyampaikan bahwa satu negara di Eropa, Prancis, berdasarkan sumber pendapatan nasional negara Prancis mengatakan bahwa pajak pariwisata di Prancis itu tergolong tinggi. Hal ini dapat berkontribusi terhadap layanan negara. Pada 2019, pajak pariwisata membantu pendapatan nasional sebesar 5% negara Prancis. Ini merupakan menjadi pertimbangan untuk kita tentang apa yang telah disampaikan oleh bicara pertama dari tim kontra. Kemudian disampaikan juga oleh bicara pertama dari tim kontra bahwa jika pemerintah melakukan pajak tinggi pada industri pariwisata dapat terjadi PHK dan menyebabkan kemiskinan. Pernah teman-teman berpikir bahwa pajak tinggi pariwisata dapat membantu pendapatan negara, juga dapat membantu negara untuk melakukan pengembangan pengelolaan pada infrastruktur dan layanan publik lainnya? Kami tetap berpendapat bahwa kami setuju dengan mosi pada hari ini, yaitu pemerintah seharusnya memperlakukan pajak tinggi pada industri pariwisata sesuai dengan poin kedua kami, yaitu dapat membantu pengembangan daerah. Pengembangan daerah dalam hal ini adalah layanan publik. Berbicara tentang pariwisata tidak termasuk. Berbicara tentang pariwisata, kita berbicara tentang objek yang memiliki daya tarik, bukan hanya objek. Baik, silakan. Berdasarkan argumen Anda, pertanyaan saya, apa strategi Anda untuk melindungi usaha kecil dan menengah yang bergantung pada industri pariwisata? Maaf, bisa diulangi. Apa strategi Anda untuk melindungi usaha kecil dan menengah yang bergantung pada industri pariwisata? Baik, terus. Baik, berbicara tentang objek pariwisata, kita berbicara tentang objek yang memiliki daya tarik. Yang memiliki daya tarik, sedangkan dan yang memiliki daya tarik bukan hanya objek yang datang untuk ditinggali oleh para pengunjung di daerah tersebut, seperti tadi disampaikan oleh pembicara pertama dari tim kontra. Baik, silakan. Kami bertanya bahwa Anda dan menjawab pertanyaan kami. Selesai pengeluaran argumen, akan jawab. Oke. Objek pariwisata dapat membantu pembangunan layanan publik. Dalam hal ini, ketika pemerintah melakukan pajak pada industri pariwisata yang tinggi,
pendapatan negara itu akan semakin naik. Hal ini dapat membantu industri pariwisata tersebut untuk mengelola dan mengembangkan industri pada usaha tersebut untuk menarik kembali jumlah pengunjung yang datang kepada pariwisata tersebut. Kemudian, baik. Tadi Anda katakan bahwa ini meningkatkan pariwisata itu sendiri, kan? Pajak yang tinggi justru malah menurunkan industri pariwisata tersebut. Pajak tinggi dikenakan untuk meningkatkan APBN negara, sehingga ya ini berdampak kepada pariwisata itu sendiri. Anda tidak bisa mengatakan bahwa baik, terima kasih. Pajak yang tinggi pada pariwisata itu membantu pengelolaan pariwisata tersebut. Misalkan dalam layanan publik, kita dapat mengembangkan layanan publik untuk menarik pengunjung yang datang berwisata di tempat tersebut. Bukankah ini bagian dari pengembangan pada pariwisata tersebut? Kemudian mengenai pertanyaan yang tadi disampaikan oleh yang kedua dari tim kontra, bahwa apa solusi untuk melindungi pedagang kecil yang bergantung pada industri? Dengan adanya pengelolaan yang baik pada objek pariwisata tersebut, justru akan membantu para pedagang kecil untuk mengembangkan dan juga untuk menghasilkan pundi-pundi ekonomi yang bisa saja membantu perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan negara. Terima kasih. Baik, terima kasih pembicara kedua dari tim Pro. Pembicara kedua dari tim Pro menghabiskan waktu 5 menit 14 detik. 5 menit 14 detik. Sebelum kita lanjut, saya ingin mengingatkan kembali bahwa interupsi dilakukan pada waktu berjalan setelah 3 menit dan tidak bisa dilakukan setelah 5 menit. 5 menit akan diberikan Anda dengan tepukan. Dan tanpa membawa waktu, saya mempersilahkan pembicara kedua dari tim kontra untuk menyampaikan argumennya dan memberikan mekanisme dan solusi yang dapat mempertahankan tim mereka. Waktu dimulai saat Anda berbicara. baik, terima kasih moderator. Yang terhormat dan tim pro yang kami kasih. Sekarang saya bicara dua dari tim pro dan tim kontra akan memberikan penjelasan yang tersebut. Lalu kalau poin-poin itu akan kita utarakan siapa. Baik, pertama-tama saya akan menyangkal apa yang telah dikatakan tim pro tadi. Jadi tim pro tadi setelah dilakukan introduksi dari tim kami, Anda tidak menjawab pertanyaan kami. Saya rasa tim dari tim pro tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut. Sehingga saya akan lanjut menyangkal poin yang lain. Jadi mengenai pertanyaan Anda di awal tadi, jelas mengenai apakah ini menekan bidang pariwisata itu sendiri. Ya jelas menekan dalam sektor pariwisata itu sendiri dalam segi ekonomi. Jelas penekanan pada pajak ini berdampak pada ekonomi pariwisata. Jadi saya rasa itu pertanyaan yang berbobot. Kemudian saya akan lanjut kepada poin saya. Jadi poin pertama, pembatasan pertumbuhan ekonomi. Jadi peningkatan pajak ini dapat berdampak kepada industri pariwisata sendiri. Industri pariwisata sendiri merupakan salah satu penyumbang ekonomi yang sangat besar di negara ini. Dengan diadakannya pajak yang tinggi, ini menyebabkan penurunan dalam pariwisata itu sendiri. Tapi jelas-jelas ini meningkatkan APBN negara. Tapi dengan menurunkan sektor wisata itu sendiri, ini malah kurang produktif karena balik lagi tadi bidang pariwisata ini menurun, sementara pajaknya naik. Jadi sebenarnya dia punya pendapatan tidak bertambah signifikan, malah berkurang. Baik, saya akan lanjut ke poin kedua, menurunkan lapangan pekerjaan. Jelas bahwa penurunan industri pariwisata ini akibat pajak yang tinggi dapat menyebabkan penutupan maupun pengurangan dalam sektor pariwisata ini sendiri yang berdampak langsung kepada penurunan lapangan pekerjaan itu. Penutupan jelas menutup lapangan pekerjaan. Baik, lanjut ke poin yang ketiga, alternatif yang lebih baik. Jadi pemerintah
seharusnya memberikan kebijakan seperti promosi bidang pariwisata ini maupun meningkatkan infrastruktur yang ada di negara ini, bukannya malah meningkatkan pajak. Ini merupakan peningkatan pajak merupakan solusi yang terlalu instan. Ini merupakan solusi instan yang tidak dipikirkan untuk ke depannya. Baik, poin keempat, malah menurunkan pendapatan negara. Pajak yang tinggi artinya harga pada bidang ini akan naik. Interupsi. Silakan. Ya, kalian menyampaikan bahwa apabila pajak dinaikkan, tentu hal itu justru akan membuat pendapatan berkurang. Tetapi kami beranggapan bahwa hal tersebut adalah hal yang keliru. Kenapa? Karena apabila pajak ditinggikan dan pajak tersebut ditangani oleh pemerintah dan pemerintah yang mengelola tempat pariwisata tersebut, maka akan menunjang pendapatan. Karena kenapa? Ketika pengelolaan dilakukan, maka akan membuat banyak orang yang tertarik untuk datang ke tempat pariwisata tersebut. Terima kasih. Saya rasa kembali lagi kepada pertanyaan yang dari tadi kita tanyakan, ada terus mengulang-ulang pernyataan. Jadi, ya pajak tinggi jelas akan mengurangi bidang pariwisata itu sendiri, akan merugikan bidang pariwisata sendiri. Jadi tujuan dari pajak ini jelas untuk menambah pendapatan negara, tetapi itu jelas akan berdampak pada sektor yang dikenakan pajak tinggi tersebut. Dalam hal ini bidang pariwisata. Jadi saya rasa cukup jelas hal ini akan menunjukkan sangat dari bidang pariwisata tersebut. Oke, saya akan melanjutkan. Jadi kembali lagi ke tadi, pendapatan negara akan berkurang, malah berkurang karena penekanan pajak yang tinggi. Terima kasih saudaraku. Tadi ada mengatakan bahwa dengan dinaikkannya pajak maka meningkatnya APBN negara. Tetapi ada yang mengatakan bahwa pendapatan negara akan berkurang. Mohon dijelaskan dan diberikan lebih lanjut. Terima kasih. Baik, saya tidak mengatakan bahwa itu meningkatkan APBN negara, tetapi saya mengatakan tujuannya adalah untuk meningkatkan APBN negara. Jadi saya rasa cukup jelas meningkatkan tujuannya dan apa yang terjadi pada kehidupan nyata. Baik, jadi ini malah menurunkan pendapatan negara itu sendiri. Harga yang naik, maksudnya pajak yang naik akan berdampak kepada harga yang naik. Perusahaan tidak akan mau melakukan pervian. Perusahaan tidak mau melakukan, sehingga pajak ini jelas akan dibebankan kepada konsumen itu sendiri. Membebankan kepada konsumen itu sendiri jelas akan mengurangi konsumen dari bidang ini. Jadi saya rasa jelas ini akan menurunkan pendapatan negara. Memang pajaknya ditingkatkan, tapi jumlah konsumen yang datang ke bidang ini akan jauh lebih berkurang. Silakan. Sekali lagi saya tanya, tadi Anda mengatakan bahwa hal ini bertujuan untuk meningkatkan APBN negara, artinya anggaran pendapatan kepada negara. Tetapi Anda kembali mengatakan bahwa ini berdampak pada masyarakat kecil. Tolong dijelaskan dengan jelas. Baik, kembali lagi tadi saya sudah menegaskan secara berulang-ulang. Tujuannya adalah untuk meningkatkan APBN itu sendiri. Tapi kenyataannya apa? Kenyataannya ini malah mengurangi APBN itu sendiri. Itu adalah poin dari saya. Baik, jadi ya kembali lagi ke tadi yang saya sudah tegaskan ulang-ulang, ini adalah kebijakan yang sangat-sangat tidak efektif, malah merugikan. Sekian dari saya, terima kasih. Pembicara kedua dari tim kontra menghabiskan waktu selama 5 menit 16 detik. 5 menit 16 detik. Saya akan memberikan kesempatan kepada pembicara ketiga dari tim pro untuk memberikan sanggahan, kesimpulan dan menunjukkan kembali kenapa tim mereka layak digunakan. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Yang terhormat Pak Dewan Juri, yang kami hormati Bapak Ibu Guru pendamping serta hadirin sekalian yang berada di sini. Sebelumnya kami masih atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku pembicara ketiga dari tim pro untuk menyampaikan beberapa pandangan kami terkait yang akan mendukung kenapa kami menyetujui atas hal yang menyetujui pokok pikiran yang diberikan oleh terlebih bahwa pemerintah seharusnya memberlakukan pajak tinggi pada industri pariwisata. Namun sebelumnya, saya ingin menanggapi beberapa pertanyaan yang diberikan oleh tim kontra kepada tim kami. Yang pertama, apa solusi Anda
menyampaikan bahwa tujuannya adalah untuk peningkatan APBN negara, peningkatan APBN. Tetapi kami beranggapan hal tersebut adalah hal yang masih mengapa. Kenapa? Karena peningkatan pajak hanya terjadi pada sektor pariwisata, sedangkan pada sektor-sektor lainnya tidak terjadi peningkatan pajak. Dan hal tersebut tidak akan membuat negara kita, hal tersebut tidak akan membuat peningkatan APBN pada negara kita meningkat dengan persentase yang tinggi. Tadi juga disampaikan dari tim oposisi bahwa mereka menyinggung tentang modal. Kami beranggapan bahwa ketika berbicara terkait dengan pariwisata, maka hal tersebut berbicara mengenai objek-objek yang memiliki daya tarik. Dalam artian kita akan berbicara terkait dengan lingkungan. Kenapa? Karena hotel itu merupakan sarana ketika para wisatawan untuk datang mengunjungi suatu tempat wisata, dan mereka akan datang ke hotel tersebut untuk bersinggah atau bermalam sebelum mereka mengunjungi tempat wisata. Selanjutnya kami lanjut kepada pandangan yang kami berikan terkait dengan usulan yang diberikan pada kami bahwa pemerintah seharusnya memperlakukan pajak tinggi pada industri pariwisata. Kami menganggap hal tersebut adalah hal yang baik dan harus segera dilakukan karena dapat membantu pengembangan negara. Kenapa? Ada dua pokok pikiran yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, apabila pajak ditinggikan, maka akan membantu pengelolaan. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pembicara pertama dari kami, bahwa pada poin pertamanya menyinggung tentang membantu pengelolaan tempat pariwisata. Sesuai data yang kami dapatkan melalui ATPL mengenal pajak pariwisata oleh Nilai Tahunan pada 28 November 2022 menyampaikan bahwa pariwisata Indonesia berhasil di 40 tahun ketiga. Silakan. Baik, jadi Anda tadi ada menyinggung mengenai lingkungan. Saya rasa itu sangat jauh melebar daripada topik yang kita bahas sekarang ini, yaitu pemerintah seharusnya memberikan pajak tinggi pada industri pariwisata. Berada di luar posisi ini jelas. Saya rasa lingkungan ini sudah terlalu jauh dan sudah sangat melebar dan tidak ada hubungannya. Terima kasih. Ya baik, terima kasih atas introduksinya. Saya ingin menjawab terkait dengan apa yang disampaikan bahwa kata tersebut adalah hal yang sangat jauh. Tapi saya ingin menekankan bahwa apa yang saya sampaikan itu hanya menggambarkan terkait dengan pariwisata, dan kami menganggap pariwisata adalah suatu objek yang memiliki daya tarik. Dalam artian salah satunya adalah terkait dengan lingkungan seperti pantai dan lain sebagainya. Kemudian saya melanjutkan, pariwisata Indonesia berhasil menempati urutan ketiga dalam penerimaan devisa setelah objek minyak dan gas bumi beserta kelapa sawit. Kenapa hal tersebut dapat terjadi? Karena adanya pemungutan pajak pariwisata. Dan apabila pajak pada sektor pariwisata ditinggikan, maka hal tersebut dapat membantu pengelolaan tempat pariwisata tersebut. Dan pajak yang dikelola oleh pemerintah, yang didapatkan oleh pemerintah, hal tersebut dapat menunjang pengembangan terkait dengan fasilitas-fasilitas dan dapat mengembangkan tempat pariwisata tersebut untuk dapat menjadi lebih baik. Ya, silakan saudara. Baik, mengenai fasilitas dari tempat wisata itu sendiri, saya rasa pemerintah tidak bisa menyentuh fasilitas dari tempat wisata itu sendiri, karena tempat wisata yang kita maksud ini kan dikenakan pajak. Tempat wisata yang dikenakan pajak adalah tempat wisata milik swasta. Pemerintah tidak dapat mencampur urusan fasilitas dalam pariwisata tersebut, dalam usaha. Ya baik, terima kasih. Tapi kami menganggap bahwa ketika apabila pemerintah memberikan pajak yang tinggi, maka pemerintah juga turut andil dalam pengembangan yang terjadi pada sektor pariwisata tersebut. Kemudian saya lanjutkan terkait dengan pokok pikiran kami. Tidak termasuk terkait dengan pokok pikiran kami yang kedua, bahwa dapat membantu pengembangan daerah. Apabila suatu daerah memiliki pengelolaan pariwisata yang baik, tidak termasuk memiliki pengembangan pariwisata yang baik, maka tersebut dapat membantu pengembangan daerah tersebut. Kenapa? Karena pariwisata tersebut dapat menjadi terkenal dan orang-orang dari luar negeri, maka dari luar daerah dapat mengetahui hal tersebut, dan mereka ingin dan mereka mempunyai keinginan tinggi untuk mengunjungi tempat tersebut. Silakan saudara. Bisakah Anda memberikan bukti nyata di empiris yang ada di daerah Indonesia yang memiliki pajak tinggi dan malah meningkatkan APBN negara? Pendapatan jawaban sebutkan. Saya butuh data. Iya baik, terima kasih atas introduksi yang diberikan.
Kita tidak berbicarakan terkait dengan pendekatan APBN, tetapi terkait dengan pendekatan pajak. Kenapa? Terkait dengan hal tersebut, kami memiliki beberapa saran. Bahwa pemerintah harus melakukan undang-undang terkait dengan masalah ini, karena masalah ini dianggap dapat membantu peningkatan, dapat membantu pembangunan negara. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pembicara ketiga dari tim Pro. Pembicara ketiga dari tim Pro menghabiskan waktu 5 menit 36 detik. 5 menit 36 detik. Untuk itu saya mempersilakan pembicara ketiga dari tim kontra untuk memberikan sanggahan, memberikan kesimpulan dan menunjukkan kenapa tim Anda layak untuk memenangkan pertandingan. Waktu dimulai sekarang Anda bicara. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Dewan Juri. Di sini saya sedang memberikan pemaparan saya, kesimpulan dan mempertegas ulang saya memberikan sanggahan. Pertama, tadi dari pembicara ini mengeluarkan statement tidak berbicara meningkatkan APBN, sedangkan pada musim kita pemerintah seharusnya mengenakan pajak tinggi pada industri pariwisata. Tujuannya adalah meningkatkan pendapatan negara. Kalau diperhatikan maksudnya. Kemudian saya ingin menanyakan hal yang kedua, sepertinya Anda tidak mengerti sistem pajak. Pajak itu diambil dari presentasi pendapatan, dan jika pajak ini diberlakukan, Pak, wisatawan yang datang akan dikenakan biaya, maka perusahaan tidak akan mau rugi. Nah, dari situ wisatawan tidak akan datang, pendapatan semakin menurun. Walaupun presentasi pajak besar, tapi presentasinya mengambil dari pendapatan. Jika pendapatan kecil, maka tetap hasilnya kecil. Makanya teman saya sudah jelaskan berulang-ulang kali, dan Anda tidak mengerti. Sudah dijelaskan bahwa hal ini menurunkan APBN negara yang awalnya tujuannya meningkatkan, tapi hasilnya malah menurunkan. Saya akan langsung masuk ke pemaparan saya. Yang pertama, yang sudah disampaikan pembicara satu dan kedua, pembatasan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama itu harga-harga menjadi tinggi. Kenapa? Karena perusahaan tidak akan mau rugi, jadi mereka akan meningkatkan harga yang mereka jual untuk konsumen semakin tinggi. Nah, hal inilah yang menyebabkan kurangnya daya tarik wisatawan karena terlalu mahal. Selanjutnya, di situ juga bisa mengurangi pendapatan bisnis lokal karena dikenakan pajak yang tinggi. Terus untuk kedua, penurunan lapangan pekerjaan. Nah, ini sudah jelas karena perusahaan yang sudah rugi karena pajaknya terlalu tinggi mereka tidak akan mau membuka usaha lagi karena mereka tidak mendapatkan keuntungan yang mereka mau. Dengan ini mereka akan berusaha lapangan pekerjaan akan hilang atau bahkan bisa di PHK langsung. Nah, dari sini pemerintah harusnya melakukan alternatif yang lebih baik seperti meningkatkan promosi ke dunia luar agar wisatawan datang semakin banyak dan pendapatan usaha semakin tinggi, dan tujuan pertama meningkatkan APBN terjadi bisa terrealisasikan. Yang kedua, mereka harus alternatif yang lain adalah mereka menyediakan dana untuk membangun wisata kita, wisata yang bukan swasta. Nah, dari situ banyak tempat pariwisata lain yang menjadi lebih bagus karena pengelolaan yang baik dari mereka dengan dana-dana yang cukup serta infrastruktur yang memadai sehingga daya tarik wisatawan semakin meningkat dan pendapatan usaha lokal semakin memuncak. Terima kasih. Baik, terima kasih pembicara ketiga dari tim kontra menghabiskan waktu 3 menit 6 detik. 3 menit 6 detik. Untuk itu, bolehlah saya apresiasi kepada kedua tim kontra. Saya persilakan Dewan Juri untuk melakukan diskusi sebentar, dan setelah itu kita akan mendengarkan bersama evaluasi singkat yang akan disampaikan oleh ketiga Dewan Juri kita. Pada peserta diharapkan tidak melupakan kertas-kertas yang